Jack Sully merupakan seorang veteran yang mengalami kelumpuhan. Ia sangat berharap agar dapat kembali berjalan layaknya orang-orang. Namun tunjangan negara hanya cukup untuk membeli secangkir minuman. Jack mendaftar tentara karena cita-citanya adalah menegakkan keadilan. Bahkan dalam keadaan lumpuh, Jack berani menghajar seorang lelaki yang melecehkan seorang wanita di sebuah bar. Meski pada akhirnya ia harus dibanting keluar bersama kursi rodanya. Saat itulah, dua lelaki menghampirinya. Mereka membawa Jack untuk melihat mayat Tommy, yakni saudara kembarnya yang telah meninggal sebelum akhirnya dikremasi. Berbeda dengan Jack, Tommy adalah seorang ilmuwan yang bercita-cita melakukan perjalanan keluar angkasa dan telah banyak berinvestasi demi mimpinya. Kedua lelaki tersebut kemudian menawari Jack untuk menggantikan Tommy, yang pada akhirnya disetujui oleh Jack untuk melakukan perjalanan ke sebuah planet. Tak terasa setelah 6 tahun dalam pesawat luar angkasa, kini Jack bersama yang lainnya hampir tiba ke tempat tujuan, yakni sebuah planet subur dan kaya bernama Pandora, yang telah dieksploitasi secara habis-habisan oleh manusia sejak beberapa dekade lamanya. Namun mereka belum sepenuhnya bisa menguasainya. Jack mendarat dengan pesawat bersama tentara lainnya. Mereka harus menggunakan masker oksigen agar paru-paru mereka tetap bisa bekerja. Melihat pangkalan pesawat yang dipenuhi mesin-mesin berat, Jack menyadari bahwa di sini, para tentara tidak bertempur demi negara, melainkan untuk uang dan perusahaan. Sang kolonel memperingatkan para tentara yang baru tiba untuk waspada, karena setiap makhluk di Pandora adalah berbahaya, lebih-lebih penduduk pribuminya yang disebut Na'vi. Pertemuan berakhir, Jack kemudian ditemui oleh teman kakaknya bernama Norem. Jack dan Norem akan bekerja di divisi yang sama, yakni pengendalian avatar. Tugas mereka adalah mengendalikan sebuah tubuh yang dikembangkan dari DNA pribumi dicampur DNA manusia. Jack tampak terpesona akan avatarnya, yang mirip dengan wajah Tommy sekaligus wajahnya sendiri. Di jurnal videonya, Jack mengungkapkan bahwa pengendalian avatar menggunakan keselarasan sistem saraf. Oleh karenanya, hanya dia yang bisa terhubung dengan avatar Tommy. Pengendali avatar senior sekaligus pemimpin program sains adalah seorang wanita bernama Grace Agustin, yang telah menulis buku tentang tumbuh-tumbuhan di Pandora. Max memperkenalkan Jack dan Norem kepadanya. Namun rupanya, Grace tidak suka atas kehadiran Jack, karena yang ia butuhkan adalah seorang ilmuwan layaknya Tommy. Grace lantas menemui Parker, sang kepala perusahaan, untuk mengeluarkan Jack. Namun Parker mengalihkan pembicaraan kepada tugasnya yang gagal sekaligus tujuan awalnya membuat avatar, yakni untuk berbaur dengan pribumi dan mendapatkan kepercayaan mereka. Namun kini situasinya malah diambang perang. Grace membantah. Ia berkata bahwa hubungan antara manusia dan Na'vi memburuk karena ulah kolonel yang telah memakai cara kekerasan. Parker lantas menunjukkan kepada Grace satu hal yang menjadi alasan perusahaan ini didirikan, yakni demi kandungan optanium yang tersimpan di tanah Pandora, yang selama ini juga telah membiayai penelitiannya. Oleh karenanya, Parker memerintah Grace untuk segera mencari solusi diplomatik sebelum perang terjadi. Para avatar disiapkan, Jack dan Norem masuk ke dalam kapsulnya. Sesaat kemudian, Jack telah bangun di dalam tubuh avatarnya. Dapat ia rasakan tangan dan kakinya yang penuh tenaga. Para petugas memintanya untuk tenang, namun Jack yang sangat senang lantas berlari keluar. Hey guys. Hey, it's okay. I'll get him. Sorry. Come on. Jeez. Sorry. Watch it. Ia benamkan kakinya yang tak lagi lumpuh ke tanah. Grace pun mengapresiasi pengendalian tubuhnya yang baik. Malam menjelang, para avatar akan ditidurkan. Jack kembali tersadar di dalam kapsulnya. Setelahnya, Jack bertemu dengan Trudy, yakni pilot wanita yang menerbangkan pesawat penelitian. Trudy kemudian membawanya kepada kolonel. Bagi kolonel, program avatar adalah lelucon belaka. Sambil menunjukkan tubuh robotnya, kolonel meminta Jack untuk menyusup ke dalam pribumi dan melaporkan setiap informasi yang ia dapatkan. Sebagai imbalannya, kolonel menjanjikan Jack sebuah kaki baru. Hari berganti, Jack kembali masuk ke dalam kapsulnya. Kini bersama Grace dan Norem, Jack menaiki pesawat Trudy dan mendarat di dalam hutan. Grace membawanya ke sebuah bekas sekolah yang pernah ia dirikan. Tempat di mana dulu anak-anak Omatikaya ia ajarkan bahasa manusia. Namun kini tinggal kenangan saja,
dan Grace tidak menyebutkan alasannya. Grace terus membawa Jack dan Norem masuk ke dalam hutan untuk mengambil sampel penelitian. Jack yang tidak tertarik terhadap sains, lantas mengamati alam sekitar yang unik dan kaya. Tiba-tiba sebentuk hewan banteng muncul di hadapannya. Grace memintanya untuk tenang dan tidak melawan. Banteng tersebut kemudian benar-benar mundur. Namun bukan karena Jack, melainkan karena sebentuk hewan serigala yang lantas melompat ke hadapan Jack. What about this one? Run, don't run, what? Grace pun menyuruh Jack untuk kabur. Jack berlari ke bawah akar pohon dan menembaki serigala tersebut. Namun senapannya berhasil direbut. Jack terus berlari sekuat tenaga, namun sang serigala berhasil menggigit tasnya. Jack yang jatuh segera bangkit dan melompat ke dalam air terjun. Jack lantas menepi, sementara sang serigala tetap menunggunya di atas sana. Jack masuk ke dalam hutan dengan senjata kayu yang ia runcingkan. Di atasnya, seorang omati kaya tanpa suara menyiapkan busurnya. Saat ia akan melepaskan panahnya terhadap Jack, sebuah dandelion hinggap seakan melarangnya. Ia pun membiarkan Jack sendiri. Hingga sore menjelang, Grace bersama pesawatnya tidak bisa menemukan Jack. Mereka pun harus kembali karena dilarang beroperasi di malam hari. Sendirian di hutan yang gelap, Jack berhasil membuat api untuk menghalau hewan buas. Namun jumlah mereka yang terlampau banyak makin membuat Jack terdesak. Anjing-anjing tersebut pun lantas menyerangnya. Saat Jack sudah tak berdaya di tanah, untungnya Omati Cahaya yang tadi akan membunuhnya kini datang membantunya. Setelah anjing-anjing tersebut berhasil diusir, sang Omati Kaya membuang obor Jack ke air. Mata Jack lantas menangkap lanskap pemandangan alam Pandora yang luar biasa. Sementara sang Omati Kaya mendoakan setiap anjing yang telah dibunuhnya. Jack berterima kasih padanya, namun sang Omati Kaya lantas pergi. Jack berusaha mengejarnya, namun Omati Kaya tersebut malah marah terhadap Jack. Ia berkata bahwa hewan-hewan tersebut tidak seharusnya mati. Jack lantas menanyakan kenapa ia menyelamatkannya. Sang Omati Kaya menjawab karena Jack memiliki hati yang kuat, namun bodoh layaknya anak-anak. Ia pun pergi. Jack terus mengikutinya dan menanyakan di mana ia telah belajar bahasa manusia. Ia pun berhenti dan menyuruh Jack kembali, karena orang langit, yakni manusia, dilarang ke sana. Tiba-tiba ratusan dandelion mendekati Jack dan mengerubungi tubuhnya dengan cahaya. Dandelion itu adalah biji pohon suci bernama Aiwa, yang sangat dihormati oleh kaum Omati Kaya. Ia pun mengajak Jack untuk mengikutinya. Sesaat kemudian, sebuah tali melilit kaki Jack dan menjatuhkannya ke tanah. Pasukan prajurit Omati Kaya lantas mengepungnya. Wanita Omati Kaya yang mengajak Jack lantas menjelaskan bahwa ada tanda yang harus ditafsirkan oleh Sahik. Mereka pun membawa Jack sebagai tawanan ke bawah pohon super raksasa, yang mana rakyat dan pemimpin Omati Kaya berumah di sana. Wanita Omati Kaya tersebut menghadapkan Jack kepada ayahnya yang merupakan pemimpin. Sesaat kemudian, ibunya juga keluar. Ibunya adalah Sahik yang menafsirkan kehendak Aiwa. Ia menanyakan tujuan Jack. Jack berkata bahwa ia ingin belajar. Ternyata, Sahik bermurah hati dan memberinya kesempatan. Dengan harapan kerakusan manusia dalam dirinya bisa disembuhkan. Sahik melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada anaknya. Dalam acara makan bersama malam itu, Jack akhirnya tahu bahwa nama wanita tersebut adalah Neytiri. Neytiri kemudian mengajak Jack naik ke tempat tidur masing-masing. Jack terbangun dan melihat wajah Grace yang panik. Namun apa yang dilakukannya benar-benar telah membuat atasannya terpukau. Jack kini menjadi harapan Parker untuk bisa dipercaya oleh kaum Omati Kaya dan bisa membuat mereka mau pindah dari rumah mereka. Karena di bawah pohon raksasa tersebutlah kandungan terbesar Optanium berada. Dan seandainya mereka tetap tak mau pindah, maka kolonel yang akan memaksa. Waktu Jack adalah sampai 3 bulan ke depan. Jack kembali masuk ke kapsulnya. Dengan tubuh avatarnya, Neytiri mengajari Jack cara berkuda dengan menyambungkan ujung ekor rambutnya. Baru saja berangkat, Jack langsung terjengkang ke lumpur. Neytiri pun tertawa. Sutei bersama pasukannya kemudian datang. Ia adalah calon pemimpin berikutnya sekaligus tunangan Neytiri. Sutei mengejek Jack yang tidak bisa belajar apa-apa. Neytiri hanya tersenyum dan mengusir mereka. Di markas manusia,
Jack melapor terhadap Parker dan Kolonel tentang struktur pohon raksasa. Mengetahui hal tersebut, Grace lantas mengajak Jack untuk bekerja di tempat lain. Karena ia tidak ingin Jack diintervensi oleh kepentingan Parker dan Kolonel. Mereka terbang melewati pegunungan dan masuk ke dalam kabut. Sesaat setelahnya, gunung-gunung terbang terlihat. Mereka turun di atas salah satu dari gunung tersebut dan tiba di markas kedua milik Grace yang jauh dari manusia lainnya. Di sana, Grace juga masih menyimpan foto saat para Omaticaya masih mau belajar bersamanya. Pengendalian avatar kembali dilanjutkan. Jack mengikuti Neytiri naik ke pohon raksasa. Neytiri bersuara hewan dan sebuah burung besar yang disebut Ikran kemudian datang. Berbeda dengan kuda, Ikran adalah pasangan penunggangnya seumur hidupnya. Neytiri lantas terbang bersama Ikrannya. Jack melihatnya dengan takjub. Berhari-hari kemudian, Jack terus belajar dan belajar. Dari bahasa sampai kepanahan. Kaki dan tubuh Jack makin kuat. Instingnya pun makin bisa merasakan energi kesatuan Omaticaya dengan Pandora. Jack bahkan mampu membujuk ayah Neytiri untuk mengizinkan Grace ke desa untuk menemui murid-muridnya yang kini sudah dewasa. Alam Pandora yang mempesona membuat Jack makin jatuh cinta. Para Omaticaya menjalin hubungan yang dalam dengan hutan mereka. Dari saking semangatnya, Jack bahkan seringkali lupa untuk memberi makan tubuh manusianya. Grace akhirnya menceritakan apa yang terjadi pada sekolahnya. Saat itu, adik Neytiri bernama Silwanin berhenti datang ke sekolah karena marah atas penebangan yang dilakukan oleh manusia. Ia pun bersama pemburu muda lainnya membakar bulldozer. Para tentara lantas mengejar mereka hingga ke sekolah. Dan di sanalah, Silwanin meregang nyawa di hadapan Neytiri. Sementara Grace tak bisa berbuat apa-apa. Mata Grace menjadi berkaca-kaca. Di hari berikutnya, Jack berhasil memanah seekor rusa. Neytiri pun berkata bahwa ia telah siap mencari Ikrannya. Dipimpin oleh Sutei, Jack bersama pemburu muda lainnya akan pergi ke tempat Ikran berada, yakni di ketinggian gunung terbang. Sutei memutuskan bahwa Jack yang akan mencari pasangan Ikrannya duluan. Neytiri mengingatkan Jack bahwa tanda seekor Ikran telah memilihnya adalah jika ia berani melawan. Jack menemukannya. Ia pun berhasil menungganginya. Namun sang Ikran terus melawan dan hampir menjatuhkan Jack ke dasar jurang. Jack kembali melompat dan ikatannya pun berhasil dibuat. Neytiri segera mendorong Jack untuk terbang. Sang Ikran hampir tak bisa dikendalikan. Namun Jack akhirnya bisa menyeimbangkannya. Neytiri pun menyusulnya dan tersenyum bahagia atas keberhasilan Jack. Neytiri mengajak Jack terbang ke pohon jiwa atau disebut Aiwa, tempat di mana Grace sangat ingin ke sana. Latihan dilanjutkan. Para pemburu muda melakukan perburuan. Jack berhasil memanah buruannya tepat di jantungnya. Jack merasa perkasa di atas udara, namun yang sebenarnya penguasa udara adalah Toruk, yakni burung pemangsa yang kini mengejar mereka. Jack dan Neytiri segera terbang turun dan berlindung ke hutan. Neytiri bercerita bahwa dulu kakeknya adalah seorang Toruk Makto, yakni pengendali Toruk. Ia adalah satu di antara 5 Toruk Makto sepanjang sejarah, yang telah menyelamatkan bangsa Na'vi dari penderitaan besar. Jack terbangun dalam kapsulnya dan merasa bahwa hidup yang nyata baginya bukan lagi sebagai manusia. Waktu tak terasa sudah 3 bulan lamanya. Kolonel menemuinya dan berkata bahwa waktunya sudah tiba. Namun Jack meyakinkan Kolonel bahwa ia akan segera meminta mereka untuk pindah dari sana. Tinggal satu hal sebelum akhirnya Jack akan diakui sebagai bagian dari para Omaticaya. Neytiri mengecat tubuh Jack untuk menjalani upacara.
Grace menyaksikannya dikelilingi oleh bangsa Na'vi yang kini mengakuinya sebagai bagian dari rakyat mereka. Untuk merayakannya, Neytiri mengajak Jack ke pohon Utraya Mokri, yakni pohon yang menyimpan suara leluhur Omaticaya. Neytiri berkata pada Jack bahwa ia kini punya hak sebagai Omaticaya, yakni membuat panah dan memilih wanita. Jack berkata bahwa ia telah memilihnya, yang tidak lain adalah wanita di hadapannya. Neytiri berkata bahwa ia sudah dimiliki, namun cinta mereka tak bisa terhalangi. Pagi tiba, Neytiri terbangun dari pelukan Jack. Di belakang mereka, sebuah bulldozer besar sedang merobohkan pepohonan. Neytiri segera membangunkan Jack, namun Jack belum masuk ke dalam kapsulnya. Grace menahannya karena ia belum sarapan. Sementara bulldozer makin mendekati mereka. Neytiri berusaha menyeret tubuh Jack. Akhirnya Jack pun terbangun. Ia segera menaiki bulldozer tersebut dan merusak kameranya. Para tentara lantas menembakinya. Neytiri hanya bisa menangis melihat bulldozer-bulldozer tersebut merusak hutan mereka. Begitu pula dengan Sutei. Sementara itu di markas tentara, Kolonel dan Parker telah mengenali wajah Omaticaya yang telah merusak kamera bulldozer mereka. Kolonel pun berangkat ke pangkalan pesawat. Pemimpin Omaticaya memutuskan bahwa Sutei akan memimpin pembalasan. Jack yang baru tiba lantas didorong oleh Sutei. Ia tahu bahwa mereka telah bercinta. Ia pun menyerang Jack, namun Jack berusaha menenangkan Sutei. Jack lantas berkata bahwa kini ia punya hak untuk bicara sebagai Omaticaya. Sebelum Jack menyelesaikan kata-katanya, Kolonel telah tiba di markas Grace dan mengeluarkan mereka dari kapsulnya. Tubuh avatar milik Grace dan Jack lantas terjatuh ke tanah. Jack dan Grace kini disidang di markas tentara. Grace berusaha meyakinkan Peter tentang betapa pohon-pohon Pandora memiliki keistimewaan secara biologis. Mereka saling berkomunikasi bahkan dengan pribuminya. Hal ini adalah kekayaan dalam ilmu pengetahuan. Namun Peter tidak peduli. Yang ia inginkan tetaplah uang yang bisa dihasilkan dari Optanium. Malam itu, Sutei memimpin penyerangan. Mereka membakar setiap bulldozer yang telah merusak alam mereka. Parker mendapat laporan ketika pagi tiba. Kolonel lantas meminta izinnya untuk menumbangkan rumah pohon raksasa. Trudy segera memberitahu Grace atas keputusan Parker. Grace pun menemui Parker dan berkata bahwa di sana terdapat wanita dan anak-anak. Jack memohon Parker untuk memberinya kesempatan berbicara kepada bangsa Na'vi. Akhirnya Jack dan Grace diizinkan dalam waktu 1 jam. Jack segera meminta para Omaticaya meninggalkan rumah pohon raksasa, karena manusia akan menghancurkannya. Jack dengan jujur mengungkapkan tujuan awal ia dikirim ke sana. Neytiri menjadi kecewa, karena ternyata, sejak awal Jack sudah tahu bahwa manusia akan menyerang rumah mereka. Neytiri mulai menangis dan marah padanya. Puluhan pesawat pimpinan kolonel mulai mendekat. Jack dan Grace yang telah diikat memohon agar mereka pergi dari sana. Namun para Omaticaya tetap bertahan di posisi mereka. Kolonel lantas memerintah agar gas ditembakkan. Omaticaya tetap berusaha menyerang dengan sia-sia. Tanpa lagi menunggu, Kolonel lantas meluncurkan rudalnya ke akar pohon raksasa. Ledakan tersebut membuat para Omaticaya kalang kabut dan berlindung ke hutan. Neytiri meninggalkan Grace dan Jack yang masih terikat di tiang. Sambil menangis, Ibu Neytiri memohon bantuan mereka dan melepaskan ikatannya. Sementara para Omaticaya berusaha berlindung, pesawat kolonel kembali meluncurkan misil secara bertubi-tubi. Pohon raksasa mulai berderak dan perlahan tumbang. Para Omaticaya benar-benar tidak percaya atas apa yang terjadi. Rumah mereka selama berabad-abad telah terbakar dan roboh. Kolonel menarik pesawatnya pulang. Neytiri menemukan ayahnya yang telah sekarat dan berpesan agar ia berjuang melindungi rakyat. Jack mendatangi Neytiri dan berusaha menenangkannya. Namun kesedihan dan kemarahan Neytiri melihat rakyatnya dibunuh, rumahnya dirobohkan, dan hatinya dikhianati,
tak bisa secepat itu disembuhkan. Di markas tentara terjadi keheningan. Peter memerintah agar Grace dan Jack dikeluarkan dari kapsulnya. Norm tak berdaya menghentikan mereka. Rakyat Navi pun kini berlindung dari rumah mereka yang terbakar. Jack, Grace, dan Norm kini ditahan di dalam ruangan. Trudy kemudian datang membawakan mereka makanan. Saat sang penjaga memeriksa raknya, Trudy pun menodongkan pistolnya dan memukulnya pingsan. Max lantas membukakan pintunya. Mereka segera berlari ke pangkalan pesawat. Saat Trudy menghidupkan mesin pesawatnya, kolonel lantas keluar dan menembaki mereka. Akhirnya mereka pun berhasil terbang dan kabur. Namun Grace telah tertembak di perutnya. Grace segera diberi pertolongan pertama. Mereka kemudian mengangkut ruang kapsul ke tempat lebih aman. Sementara wajah Grace terlihat semakin pucat. Sesampainya, Jack segera masuk ke kapsulnya. Ia pun terbangun di reruntuhan pohon raksasa. Jack memerlukan bantuan Omaticaya untuk mengobati Grace. Namun untuk kembali bisa diterima, maka Jack harus menaikkan levelnya. Saat itulah ikrannya tiba. Jack pun terbang dengannya untuk memburu sang Turok. Turok is the baddest cat in the sky. Nothing attacks him. Di pohon Aiwa, para Omaticaya berdoa untuk keselamatan anak cucu dan planet mereka. Tiba-tiba mereka menjadi panik melihat Turok mendekat, yang mana Jack adalah pengendaranya. Rakyat Omaticaya menjadi takjub atas kehadiran kembali Turok Makto. Jack pun menemui Neytiri yang kini kembali menerimanya. Neytiri berkata bahwa ia khawatir akan rakyatnya. Namun kehadiran Turok Makto telah menebalkan keberaniannya. Jack kemudian memohon izin Sutei untuk bicara. Jack memohon mereka untuk mengobati Grace dengan bantuan Aiwa. Malam itu, tubuh manusia dan tubuh avatar Grace dibawa ke pangkuan Aiwa. Seluruh rakyat Omaticaya berdoa demi kesembuhannya. Cahaya Aiwa merambati mereka. Tak lama kemudian, Grace pun terbangun. Ia berkata bahwa ia telah melihat Aiwa. Namun cahaya kemudian meredup, nyawa Grace pun telah kembali ke Aiwa. Jack bangkit dan menggenggam tangan Neytiri. Dengan izin Sutei ia berbicara kepada rakyat Omaticaya. You ride out as fast as the wind can carry you. Kamakto ni wind. Turok Makto calls to them. Un pensiero Turok Makto. This is Ole! Rakyat Omaticaya bangun dari duduk mereka dan siap berjuang mempertaruhkan nyawa. Jack bersama Neytiri pun mengendarai Turoknya, diikuti oleh para Omaticaya bersama ikran mereka. Mereka memanggil klan-klan lain di 4 penjuru angin. Ketika Turok Makto memanggil, maka mereka pasti akan datang dan tak akan berpaling. Kolonel menunjukkan kepada tentaranya akan pasukan Omaticaya yang sebelumnya hanya berjumlah ratusan, kini menjadi lebih dari 2.000 hanya dalam waktu 24 jam. Oleh karenanya, mereka harus menyerang tanpa belas kasihan. Seorang diri, Jack mendatangi pohon Aiwa. Jack memohon restu dan bantuannya. Jack berkata bahwa planet tempat ia dilahirkan kini sudah tak memiliki pepohonan, dan ia tak ingin Pandora bernasib sama. Neytiri mendekati Jack dari belakang. Ia berkata bahwa Aiwa tak akan memihak, karena ia hanya menjaga keseimbangan kehidupan. Pagi tiba, seluruh pesawat tempur dikerahkan dari pangkalan. Terdiri dari 1 pesawat kolonel, 1 pesawat induk, dan ribuan pesawat penyerang. Jack, sang Turok Makto juga memimpin pasukan ikrannya, bersama Sutei dan Neytiri di sampingnya. Ratusan robot penyerang dan tentara bersenjata diturunkan. Mereka menyusuri hutan dengan waspada. Pesawat-pesawat tersebut terus melewati pegunungan terbang, dan kini pohon Aiwa telah berada di hadapan mereka.
Kolonel lantas memberi perintah persiapan peluncuran senjata. Di atas mereka, pasukan Ikran pun siap menyerang. Di darat, para robot mendeteksi gerakan. Para Omaticaya penunggang kuda berlari ke arah mereka. Mereka pun bersiap mengarahkan senjata. Bersamaan dengan itu, Jack dan Sutei memanggil para penunggang Ikran untuk mendekati sasaran. Pertempuran pun dimulai. Pesawat-pesawat manusia berhasil dihempaskan. Panah Omaticaya menembus kaca dan membunuh pilotnya. Kolonel segera memerintahkan serangan. Para robot dan tentara, juga pesawat tempur mereka, mulai menghujani pasukan Omaticaya dengan peluru. Satu persatu, para penunggang kuda gugur berjatuhan. Para penunggang Ikran juga tidak luput dari tembakan. Akhirnya, penunggang kuda terdesak mundur. Jack kini diburu oleh misil-misil dari pesawat kolonel. Begitu pula dengan Neytiri yang berusaha menghindari tembakan. Trudy segera tiba dan menembaki pesawat kolonel. Kolonel pun mengalihkan sasaran. Akhirnya, pesawat Trudy berhasil ditembak dan terbakar. Neytiri yang terbang rendah juga terjatuh ke tanah. Sutei terbang dan melompat ke dalam pesawat. Ia serang setiap manusia dengan marah. Namun akhirnya, ia pun tertembak dan terjun bebas dari pesawat. Norem yang bertugas bersama penunggang kuda juga tak luput dari tembakan. Pesawat kolonel pun meledakkan pesawat Trudy yang terbakar. Kini tinggal Jack di udara sendirian. Omaticaya sudah diambang kekalahan. Kolonel menyiapkan serangan bom pamungkasnya ke arah pohon Aiwa. Neytiri bersembunyi dari kepungan robot dan tentara. Jack memintanya berlindung dan tidak menyerang. Namun Neytiri tak rela rakyatnya dibantai. Tiba-tiba robot manusia mendeteksi gerakan. Dari arah Neytiri, ratusan banteng lantas datang menyerang. Tidak ada peluru yang bisa menembus kulit tebal mereka. Dengan mudah, robot-robot tersebut mereka tumbangkan. Para tentara pun mundur diserang kawanan anjing Pandora. Neytiri berkata bahwa doa Jack telah dikabulkan oleh Aiwa. Di langit, Jack pun tak lagi sendirian. Ribuan Ikran datang mengerubungi pesawat manusia. Dalam keterdesakan, kolonel segera memerintahkan pesawat induk untuk melakukan peluncuran bom ke arah pohon Aiwa. Jack pun merendahkan toruknya dan melompat ke badan pesawat induk tersebut. Ketika bom akan dijatuhkan, Jack berhasil melemparkan peledak ke mesin pesawat. Pesawat induk pun jatuh dan menjadi kepingan. Jack kembali melompat ke pesawat kolonel. Saat ia akan melemparkan peledak, kolonel memiringkan pesawat. Jack hampir terjatuh ke bawah. Ia kembali naik dan melemparkan misil ke baling-baling pesawat. Bersamaan dengan kolonel yang berhasil menembakinya. Jack terjatuh, begitu pula dengan pesawat tersebut. Kolonel segera menaiki robotnya. Saat pesawat meledak, kolonel telah berhasil melompat dengan selamat. Kolonel pun menemukan kapsul Jack di sana. Untungnya, Neytiri yang kini menunggangi serigala lantas menyerangnya. Pertarungan terjadi. Kolonel menembakkan senapannya. Namun Neytiri kemudian berhasil menghancurkan senapan kolonel. Sayangnya, lompatan Neytiri selanjutnya membuat kolonel berhasil menusuk jantung sang serigala. Neytiri pun dilempar dan tertindih oleh tubuh serigalanya yang mati. Jack segera datang. Pertarungan kembali dilanjutkan. Kolonel menyerang Jack tanpa belas kasihan. Jack pun tahu kolonel tak bisa diajak berdamai. Akhirnya, Jack berhasil membuang pisau kolonel. Ia pun melompat tinggi dan menusukkan pisaunya. Udara Pandora kini masuk ke dalam kaca robotnya yang rusak. Kolonel pun melepaskan kaca pelindungnya dan memakai masker oksigen. Kolonel lantas mengalihkan sasaran dengan mencoba merusak kapsul Jack. Jack segera menyerangnya, namun kolonel berhasil membantingnya. Udara Pandora kini juga masuk ke dalam kapsulnya. Jack menjadi sesak dan lemah. Kolonel kemudian mengangkat Jack dan akan memenggal kepalanya. Untungnya, Neytiri berhasil terbebas dan langsung meluncurkan panahnya. Kolonel menjadi sekarat kemudian mati.
Jack pun keluar dari kapsulnya dan berusaha menjangkau masker oksigen. Namun nafasnya lebih dulu habis. Ia pun terbaring dan akan meregang nyawa. Sementara Neytiri masih berusaha membangunkan tubuh avatar Jack. Ia pun segera sadar dan menolong tubuh manusia Jack dengan memakaikannya masker oksigen. Jack akhirnya kembali tersadar. Dengan tangan manusianya, Jack menyentuh wajah Neytiri yang sangat dicintainya. Bersama Omaticaya yang tersisa, Jack kembali ke tubuh avatarnya dan menemui Sutei yang sekarat. Dalam sisa waktunya, Sutei merasa lega karena rakyatnya akhirnya menang. Ia pun menyerahkan kepemimpinan Omaticaya kepada Jack. Terakhir, Sutei meminta Jack untuk mengakhirinya dengan damai. Jack tidak tega, namun ia harus melakukannya demi mengakhiri penderitaan Sutei. Para manusia kemudian dipulangkan ke planet asal mereka yang rusak. Musibah besar yang mereka ciptakan telah selesai. Malam itu, di bawah pohon Aiwa, seluruh rakyat Omaticaya menari dan berdoa. Di hadapan mereka, dibaringkan tubuh Jack dan avatarnya. Sesaat kemudian nyanyian dihentikan. Neytiri mencium tubuh manusia Jack dan mendekati tubuh avatarnya.